Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 10 Maret 2025, hari Senin, minggu kedua di bulan Maret 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain ya. Oke, di sini prediksi NFP seperti hari kemarin ternyata ya beda tipis lah ya. Kalau dilihat, ntar ya, coba kita cek data NFP kemarin. Kalau yang kemarin saya ada bikin data NFP nya, sebentar kita cek dulu. NFP kemarin itu yang keluar adalah 151, tingkat penganggurannya naik ke 4,1, tingkat pendapatan rata-rata per jam yang bulanan turun ke 0,3, kemudian yang tahunan itu turun ke 4%. Sedangkan dari segi revisinya untuk NFP sendiri itu direvisi turun dari 143 ke 125, kemudian tingkat pendapatan rata-rata per jam itu direvisi turun juga ke 0,4 dari 0,5, sedangkan yang tahunan direvisi turun dari 4,1 ke 3,9. Kalau kemarin, ini kan analisa yang saya buat ya, untuk NFP-nya itu gain-nya itu adalah sebesar 140.000 sampai 180.000. Dan ternyata yang keluar adalah 150.000 di tengah-tengah antara 140 dan 180. Kemudian tingkat penganggurannya ternyata sesuai di angka 4,1. Yang tidak sesuai itu hanya dari tingkat pendapatan rata-rata per jam yang itu 0,3, sedangkan itu yang tahunan adalah 4%. Dari sini kan saya buatnya 0,6 dan 4,2. Jadi bisa dikatakan kemarin ya sebenarnya tingkat NFP-nya itu bertumbuh secara data bulanan kemarin. Tetapi kalau dilihat secara by data, secara textbook, secara apa yang dipaparkan di dalam data minggu lalu, bukan minggu lalu, lebih tepatnya adalah bulan lalu. Karena kalau kalian lihat di revisi di bulan Januari itu mengalami penurunan dari 143 ke 125. Memang itu bedanya adalah sejauh lagi 18 ya, lagi 18. Kemudian dari 125 ke 151 itu kan lebih dari 18.000. Tetapi ini adalah keluarnya di bawah konsensus 160.000. Ini kan konsensusnya 160.000. Kemudian yang keluar 151 beda 9.000. Jadi kalau dihitung-hitung ya, kalau dihitung-hitung nih ya, tingkat pendapatan NFP gitu kan, jumlah gaji itu awalnya 143, direvisi turun sebanyak 18.000 menjadi 125. Dan diprediksi naik ke 160.000. Itu berarti jauh lagi 160.000 dikurangi 125 itu berarti 5 lagi 35.000 ya, lagi 35.000. Kemudian yang keluar adalah 151. Dari 151 ke 160 itu bedanya adalah 9.000. Dari 151 ke 125 itu kan berarti lebih rendah dari 35.000 ya. Lebih rendah dari 35.000, tetapi dari data sebelumnya 143 ke 125, kemudian dari 125 ke 151, dan jarak dari 151 ke 160 itu sebenarnya tidak terlalu jauh. Jadi sebenarnya ya kalau dilihat NFP-nya doang itu ada gain-nya, ada pertumbuhannya sedikit dari data bulan lalu. Jika memang ini revisinya benar ya, 125 keluarnya 151. Kemudian yang sedikit buruk itu hanya dari tingkat pengangguran itu ke 4,1, sedangkan tingkat pendapatan rata-rata per jamnya itu juga turun dari 0,4 ke 0,3 walaupun nggak jauh banget. Kemudian yang tahunan dari 3,9 ke 4%. Yang sedikit memberikan dampak yang tidak terlalu, yang saya kira itu bakal ternyata ekstrim, adalah dari segi government payroll. Kalau kemarin dari Jumat saya katakan ya kan, untuk government payroll sendiri kemungkinan hasilnya bisa minus. Ternyata ini belum. Ya, government payroll sendiri dari sebelumnya itu ada di 44.000, keluarnya masih 11.000. Berarti dari segi pemerintah itu tidak terlalu banyak orang yang dipecat. atau enggak di layoff lah bahasanya. Kemudian manufacturing payroll naik ke 10.000,
non-farm payroll private itu juga naik ke 140.000. Jadi dari data payroll sendiri itu mengalami pertumbuhan, hanya saja dari segi tingkat pengangguran itu naik sedikit dan tingkat pendapatan rata-rata per jam itu turun sedikit. Sehingga apa yang kita dapat kemarin, ya betul, tidak terjadi apa-apa. Karena yang sudah saya khawatirkan juga ya, karena ini NFP-nya sedikit sulit untuk diprediksi, makanya saya worry-nya adalah ini marketnya bakal terjadi whipsaw atas bawah. Karena kalau kalian lihat di sini, ketika NFP itu keluar, kalian bisa lihat harga itu langsung lompat sampai 226. Tidak sampai 15 menit ya, hanya 5 menit. Di sini 5 menit market langsung lompat, 5 menit sampai ke 226. Kemudian 5 menit setelahnya marketnya langsung turun sampai ke 2903. Dari 2903 bertahap naik sampai 2930, dari 2930 sampai penutupan market Amerika, lebih tepatnya sampai pertengahan itu sampai jam setengah 3 pagi, itu drop sampai 2903 lagi. Jadi memang ini marketnya tidak kemana-mana. Jadi ketika sudah tidak ada market kemana-mana seperti ini, jujur ini kita rada susah kalau mau trading di XAUUSD. Saya pribadi karena ini sudah tidak bagus buat ranging ya, sudah tidak bagus buat di trade untuk trending gitu kan, ini saya lebih baik untuk di skip untuk XAUUSD-nya sampai kita benar-benar punya suatu indikasi yang clear apakah market ini memang bisa naik atau turun ke depannya. Untuk di minggu ini kita nanti akan ada berita penting juga nanti di hari Rabu, yaitu data CPI di Amerika. Kemungkinan hari Senin dan hari Selasa marketnya bakal mengalami sideways dan semoga ya. Sebentar, ini kenapa ada JOLTS job opening keluar di sini di hari Selasa? Mungkin kayaknya ini salah ya. Nah, coba kita cek lagi di hari ini. Untuk di minggu ini seharusnya ini hanya sebatas data CPI aja nanti di hari Rabu ya. Coba kita lihat lagi. Oke, ada JOLTS opening ternyata di hari Selasa di sini. Kayak ini ada rada salah sih. Mungkin ini revisi ya, revisi dari JOLTS job opening kayaknya nih, atau entahlah. Tiba-tiba ini biasanya kan lowongan permukaan JOLTS itu kan keluarnya sebelum NFP ya kan. Coba deh kita lihat, kemarin seharusnya sudah keluar ya. NFP, kemudian ADP, nah dia ya, atau belum keluar ini ADP. Oh belum ya, JOLTS-nya ternyata belum keluar ya kemarin, pantas ada sedikit off ternyata. Berarti di hari Selasa ada JOLTS dan di hari Rabu kita ada tingkat inflasi. Semoga nanti pada saat di hari Rabu kita bisa benar-benar keluar dari zona ranging ini sih. Semoga, literally semoga ya. Semoga seperti itu. Oke, karena ini sudah tutup minggu, coba kita lihat dari segi weekly apa yang bakal terjadi ya. Kalau dilihat dengan teori candle ya, kita lihat candle dulu. Minggu lalu kita tidak ada ekor bawah. Oke, yang menandakan berarti memang volumenya naik. Tetapi dengan volume yang naik di sini, itu marketnya tidak sampai tutup di atas 2938. Secara candle weekly ini memang ada momentum masih bisa naik, hanya saja terbatas. Karena walaupun di sini kita tidak punya ekor bawah, tetapi ekor bawah di sini tidak langsung memboost harga lebih tinggi sampai di atas dan tutup di atas 2939. Rada bermasalah sedikit, ada kenaikan cuman terbatas. Nanti deh di grup Discord akan saya kasih tahu alasannya kenapa ini marketnya cenderung flat selama beberapa hari kemarin ya. Kemudian untuk minggu ini hari Senin kita marketnya dibuka, seharusnya ada gap ya. Ini kalau kalian lihat ada gap sedikit nih dari 2911 sampai 2908. Jadi seharusnya ini gapnya sih seharusnya sudah ditutup ya. Gap kecilnya seharusnya sih sudah. Kalau dilihat juga ini hari ini minggu ini tidak ada ekor bawah. Jadi kemungkinannya masih bisa lanjut naik. Nah, tetapi kenapa saya katakan kenaikan terbatas? Ini candle bearish di tanggal 24 Februari
memang sudah memakan 2 candle weekly sebelumnya, dan candle bullish di tanggal 3 Maret kemarin itu memakan 80%, 90% dari candle bearish. Dan jika memang ini mengatakan adalah teori candle bearish yang dimana ini harus dimakan dulu, yang biasanya saya katakan ya kan, ambil dulu 50% atau enggak 30, 40, 50%, kemudian nextnya baru bisa bearish. Ini jika marketnya bearish lagi ya. Sekali lagi, jika memang ini marketnya bearish, berarti dengan teori market ini di minggu lalu sudah ngambil setengah dari body candle, setengah lebih bahkan ya, sampai 80%, dan semisalnya minggu ini marketnya bearish, ya sudah, kemungkinan marketnya bakal terus bearish sampai 2830. Tapi apa indikasinya saya kurang tahu. Apakah nanti di hari Rabu indikasinya bakal bisa drop, mungkin aja. So far sih, soalnya di sini marketnya tidak mau untuk membuat kenaikan lebih tinggi. Walaupun kalau kita lihat indeks dolar itu mengalami penurunan ekstrim sampai di harga 103. Karena kalau kalian lihat di sini sekarang indeks dolarnya ini mengalami penurunan terjauh low yang ada di 4 November 2024. Nah, kenapa ini malah XAUSD-nya diam di tempat, ya kan? Kenapa tidak mau langsung lompat ke 3000? Siapa tahu ini tiba-tiba tidak sesuai plan, marketnya bisa lanjut turun ke bawah. Secara indikator, memang di sini dari stokastik flat di bawah, di atas zona overbought, ya kan? Ini 8687, kemudian secara stokastik 8786 zona overbought, lalu di RSI itu di 69. Secara RSI sih di sini flat banget ya, tidak mau masuk lagi ke zona overbought-nya. Apakah di sini weekly bisa potensi terjadi bearish divergent? Untuk sekarang belum. Ya, untuk sekarang belum. Jadi ingat, jika ini marketnya menghendaki untuk yang namanya teori bearish candle, ya kan, dia mana ini sudah mengambil setengah dari body candlenya, dan jika memang minggu ini berishnya bakal bisa lanjut turun sampai 2830, bahkan ekstrim sampai 2800. Memang situ kelihatannya muluk-muluk ya kan, kalau dibilang ini kan dari pembukaan candle ya, jika sampai 2800 itu berarti penurunannya sejauh 1000 pip. Ya, 1000 pip. Cuman ya siapa tahu ya kan ya. Makanya saya katakan sampai ke 2800 adalah ekstrim, tapi kalau turunnya hanya sampai 2830 itu masih make sense karena itu masih sebesar 800 pip. Tapi apapun bisa terjadi, hati-hati dari segi candle weekly-nya. Saya masih bisa saya katakan bullish, hanya saja sekali lagi belum pede banget ini bakal bullish banget. Ya, ini dari segi weekly. Kemudian dari segi daily, dari segi daily kalau dilihat dari segi indikatornya, stokastiknya memang sudah mental dari harga, dari angka 50. Kemudian dari RSI sendiri itu sudah mental juga dari angka 50. Jadi bisa ada kemungkinan ini masih bisa untuk bergerak naik ya, tetapi tidak menutup kemungkinan ini malah cenderung flat. Karena kalau seandainya secara daily market itu turun lagi di bawah 50 stokastiknya, dan RSI juga pertama kalinya turun di bawah 50 ya, ingat kemarin drop parah ini marketnya itu tertahan di 50. Dan kalau kedepannya RSI-nya di sini misalnya hari ini RSI-nya drop di bawah 50 misalnya ya kan, ini kan 58 soalnya. Udah, ini marketnya bakal ngambil low yang ada di minggu lalu, candle nggak punya ekor di sini sampai 2857. Ya, seperti itu. Kemudian dari segi H4, ini indikatornya flat sekali. Jadi secara H4 ya, saya rasa ini bakal menjadi suatu indikasi kalau marketnya mau turun adalah RSI harus turun di bawah 50 dan stokastik juga harus turun di bawah 50. Dan itu akan menjadi pure bearish jika stokastik dan juga RSI daily-nya juga drop di bawah 50. Jadi indikasi pertama adalah H4. Jika momentum ke atasnya sudah mulai hilang, ini marketnya bisa lanjut turun. Dan kalau dibandingin dengan daily yang momentumnya juga hilang buat naik, ini bisa lanjut turun ke bawah ekstrim. Untuk dari segi bullish banget ini jujur saya tidak bisa ya kan. Ini kalian lihat dari segi daily sudah saya buat ya kan. 2929 tengah 2930. Ini merupakan adalah resisten daily, pivotnya adalah di 2882, kemudian supportnya ada di 2834. Jadi ini merupakan area range kalian untuk kalian trading secara time frame daily.
Kalau kalian lihat dari segi daily, candle dari tanggal 5 Maret hari Rabu, kemudian Kamis dan Jumat itu benar-benar luar biasa. Harga di bawah naik turun, harga di bawah turun naik, dan begitu seterusnya sampai akhirnya di hari Jumat kita melihat ada doji. Ya kan? Lucu sekali di sini. Ada NFP tapi ternyata hasilnya doji. Sangat tidak memuaskan dari segi time frame H4. Kalau dibilang di sini candlenya satu sama skornya. Kenapa saya katakan satu sama skornya? Karena market itu membuat 3 high dan juga 3 low yang sama, bahkan bisa 4 lah saya katakan ya kalau pakai dipaksain. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Jadi secara teorinya ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ini sama-sama kuat marketnya di sini. Ketika udah sama-sama kuat seperti ini, kalian bakal bingung ngelihat marketnya. Kalau pakai kalian teori yang namanya ICT kemudian SMC, kalian nyebutnya ini sebagai sweep, kemudian ini juga di sweep, ini juga di sweep, kemudian ini di sweep, kemudian low ini juga belum di sweep. Ya, sisain low ini doang yang belum di sweep. Jadi tendensinya memang kalau pakai teori seperti itu, ini marketnya bisa turun untuk nge-sweep low yang ada di hari Jumat pagi. Ya, karena kalau dilihat ini kan marketnya sudah nge-sweep 2 kali. Ya, benar 2 kali ya. Jadi ini high-nya diambil, kemudian ini low-nya diambil, kemudian marketnya ngebuat low dulu ya kan. Marketnya ngebuat low dulu, kemudian ngebuat high, kemudian ngebuat low, ini di sweep, kemudian dia ngebuat high, ini di sweep. Ini seharusnya marketnya ngebuat low untuk nge-sweep ini atau nge-sweep ini, antara dua ini aja. Maka seharusnya ini bisa turun. Kalau turun ini benar hanya sekedar nge-sweep antara 2896 atau 2890 dan kemudian naik lagi, wah jujur bakal saya skip ini XAUSD sampai hari Rabu sih. Ya jujur bakal berat banget. Tapi kalau sejatinya dengan teori kayak gitu ya, ini sudah turun, naik, ini seharusnya turun untuk ngambil low yang ada di sini. Seharusnya, tapi kita kan nggak tahu nih karena H4 ini pure ranging parah, satu sama skornya ya. Tuh. Satu sama skornya. Ini orang parah banget. Ini kalau udah parah banget kayak begini, better kita skip. Tapi kalau kalian mau tetap stay untuk kalian trading pada hari ini, saya rasa hanya untuk scalping aja. Untuk intraday saya rasa ini berat banget, sumpah nggak bohong. Ya. Kalau lihat dari segi time frame H1, ini juga bakal susah kalian tentukan di mana resistance supportnya. Karena kalau kalian pakai yang di sini, ini biasnya, ini memang masuk. Tapi kalau kalian lihat ke kiri, ini bias, ini bias, ini bias. Ini nggak bisa dipakai. Jadi karena ini sudah tidak bisa, better kita pakai time frame yang lebih kecil aja untuk memastikan di mana support resistannya. Ya. Untuk H1 jujur susah. Kecuali ini ya, kecuali ini. Kalau ini oke lah bisa kita pakai untuk di sini ya. Yang ada di harga 2893. Ini masih make sense bisa dipakai karena dari segi H4 juga ini bisa dipakai. Kalau H4 di mana indikasinya? Apakah kita bisa mengindikasikan ini sebagai resisten become supportnya untuk saat ini? Secara H4 teorinya memang ini pas ya 2896. 2696,3. Oke, karena tidak ada satupun secara historinya market itu tidak pernah tutup di bawah ini. Ya, ini kalian bisa mencari suatu level support yang cukup ekstrim. Karena dari segi historinya ya sekalinya ini break ke bawah, langsung ke bawah, ini break ke atas, market lari, ini sekalinya break, market turun, sekalinya break, market lari ke atas. Jadi kalau ini nanti ke depannya marketnya turun di bawah 2896, kalian boleh berspekulasi ini marketnya bisa lanjut turun mungkin sampai pivot daily di 2882 atau mungkin bisa sampai low yang cukup rendah mungkin sampai 2871 juga bisa ya. Jadi saya katakan kemarin dari Jumat ya kan, ini area demand sudah tidak bagus lagi buat dijadikan buy area ya. Kemungkinan buy areanya yang bisa dijadikan adalah di sini di 2868 atau enggak di 2860. Tapi secara bentukan candle dan juga ini apakah support resistance yang bagus, tidak terlalu ya. 2870. Jadi kemungkinan jika marketnya ini memang menghendaki turun ya, dia ngebreak 2896 antara retest,
dia turun sampai 2880, nge-retest 96, marketnya lari sampai di 70 atau enggak 65, naik nge-retest ini pivot daily, ini bisa lanjut turun lagi. Memang secara data USD itu hasilnya jelek. Cuman kalau dilihat korelasi antara gold dengan USD saat ini itu tidak sejalan. Ketika sudah tidak sejalan seperti ini, better kita melihat gimana pergerakan XAUUSD-nya. Jangan dicari korelasinya antara gold dengan indeks dolar. Karena kalian bakal bingung sendiri, ya. Jadi better ngelihat aja dari segi teknikalnya. Ini marketnya lebih prefer buat condong bearish atau masih bisa buat bullish. Gitu, ya. Ini dari segi H4. Dari segi H1, ya kalau kalian paksain bolehlah. Ini kan mepet, ya kan. Ini mepet dengan resisten weekend supportnya. Jadi kalau ini H4 dan H1 oke lah kalian bisa pakai. M30 untuk cari kuncian sekarang di mana? Otomatis kalau M30 kita nggak mungkin lihat sampai ke belakang ya kan. Cukup sampai segini aja. Kalau M30 sih ini jujur rada susah sih ya. Jujur ini rada susah M30-nya. Kalau kalian paksa sell, di mana kita paksa sell untuk saat ini? Atau mau paksa buy? M5, M15 dan M30 dan H1. Possible pertama ya, kemungkinan pertama jika market itu mau turun adalah marketnya itu kalau bisa turun di bawah 2911. Kayaknya sih bakal masuk time frame-nya. Memang di sini ada biasnya sedikit, coba ya. Ya, di bawah 29. Oke, ini terlalu jauh ke belakang. 2911,5. Jadi kalau ada marketnya memang mau bearish nanti, untuk kalian scalping sell, tunggu marketnya itu minimal M15 untuk marketnya bisa turun di bawah 2915 kayak begini ya. Tutup, ada konfirmasi retest dan balik, kalian boleh ambil incar sell sampai di 2904. Sampai sini aja dulu ya, namanya juga scalping. Dari 11 sampai ke 05 itu kan dapatlah hampir 80 pip ya kan. Jadi jangan terlalu maruk, namanya juga scalping. Sampai sini aja. Ya, tapi kalau kalian mau extend sampai 2896 ya silahkan. Cuman sekali lagi namanya juga scalping, tidak perlu terburu-buru untuk menargetkan jauh ya, seadanya aja. Karena kan itu alasan kalian trading scalping itu nggak perlu cari jauh-jauh ya kan. Kalau nge-buy gimana? Kalau nge-buy paksa buy sekarang untuk di bawah, jujur saya rada worry untuk nge-buy di teritori ini. Apakah masih bisa? Bisa, hanya saja kalau kalian memang benar-benar melihat suatu rejection dan konfirmasi. Tapi kalau misalnya nggak ada rejection dan konfirmasi, saya pribadi pun tidak mau nge-buy di area ini. Itu aja. Walaupun data USD yang jelek. Karena sekali lagi, untuk mengkorelasikan antara USD dengan gold, tidak ada korelasinya saat ini. Ketika tidak ada korelasinya, dan misalnya pada minggu ini justru USD-nya menguat, karena tidak ada korelasi antara gold dengan USD, orang-orang bakal melihat untuk USD dibandingkan gold. Saya worry-nya seperti itu. Ya. Oke, untuk nge-buy bagaimana? Kalau kalian mau paksa buy sekarang ya, kalau mau paksa buy nih, tunggu harga di atas 2917. Itu pun rada maksa di time frame M15 ya. Di atas 2917 dari segi time frame 15 atau enggak 30 menit. Untuk target sampai mana? Karena sama-sama scalping, berarti targetnya sampai 2923 aja ya. Berarti kalau dicari dari sini 50 pip oke lah. Atau enggak kalian mau gain extend sampai high kemarin pada saat NFP di 2927 atau enggak sampai 2930, terserah. Yang penting sedapatnya aja, namanya juga scalping. Karena saya pribadi pun tidak menyarankan untuk ambil posisi intraday untuk sekarang. Ya. Saya tidak rekomendasikan untuk ambil posisi intraday pada hari ini karena hari ini hari Senin. Jadi santai aja lah. Kalau memang dikasih kesempatan buat ambil dua posisi sekaligus ya silahkan. Tapi kalau semisalnya kalian tidak mau ambil posisi ketika marketnya sedang ranging parah, ya udah tidak masalah juga. Ya.
Jadi saya rasa sekian untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat, kita memerlukan daily close minimal untuk bisa memecah yang namanya sideways besar di sini. Kalau tidak ada candle daily close dari sideways di sini, bakal bisa besar banget sidewaysnya, panjang. Ya, karena untuk sekarang totalan dari besar sidewaysnya adalah sejauh 340 pip. Kalau kalian nggak kuat, sebaiknya skip tradingnya. Jangan dipaksain. Balik lagi nanti setelah news CPI di hari Rabu. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.